Anak-anak, bertemu kembali kita hari ini dengan Ibu Yeni, hari Senin tanggal 14 Oktober tahun 2020. Hari ini kita masuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Silakan buka buku temanya halaman 95 sampai 96. Nah, di sini hari ini kita mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, hari ini kita berbicara tentang sumber daya alam lagi. Dari bacaan dapat kita simpulkan tentang perjalanan Dayu, Udin, Siti, Beni, dan Edo pada halaman 95 sampai 96. Nah, mereka menggunakan sepeda ke daerah pedesaan. Nah, mereka bersepeda jalan-jalan ke daerah pedesaan. Mereka berjumpa dengan Pak Jaja. Nah, beliau menjelaskan cara membuat pupuk kompos. Karena mereka tertarik tentang cara pembuatan pupuk kompos, maka Pak Jajak ini yang menjelaskan. Caranya adalah sampah daun kering dicampur dan didiamkan. Didiamkan sekitar 2 bulan. Kemudian campuran itu akan hancur menjadi pupuk alami. Nah, pupuk alami tersebut yang bernama pupuk kompos. Pupuk kompos disukai petani. Nah, petani sangat menyukai karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Hasil pertanian, contohnya padi. Berikut contoh sumber daya alam hewan ternak yang diambil manfaatnya adalah yang pertama, ayam dan bebek. Nah, ayam dan bebek ini sering dipelihara oleh kita. Nah, ini ayam dan bebek ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang kaya akan protein. Nah, dagingnya bisa kita ambil, kemudian telurnya juga bisa kita konsumsi karena banyak mengandung protein. Nah, bisa juga untuk kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan yang diambil dari ayam dan bebek adalah bulunya. Bulunya bisa kita buat kerajinan tangan, yaitu membuat kemoceng. Kemoceng adalah alat untuk membersih debu di rumah kita. Dan kotorannya digunakan untuk bahan pupuk kandang. Nah, jadi kotorannya kita bisa manfaatkan juga sebagai pupuk kandang yang membuat tanaman kita menjadi subur. Yang kedua, contoh sumber daya alam yang kedua adalah yang berasal dari kambing. Kambing dimanfaatkan sebagai makanan. Nah, apa yang kita manfaatkan? Dagingnya, susunya bisa kita konsumsi sebagai makanan yang sehat. Kemudian kulit kambing untuk bahan pakaian dan alat musik. Jadi kulit kambing juga bisa digunakan untuk membuat bahan baku pakaian dan alat musik. Nah, kemudian kotorannya untuk bahan pupuk kandang, sama seperti ayam dan bebek. Kotoran ayam dan bebek sama seperti kotoran kambing bisa digunakan untuk pupuk kandang. Nah, kemudian contoh sumber daya alam hewan ternak yang ketiga adalah sapi dan kerbau. Nah, ini sapi dan kerbau ini adalah dimanfaatkan sebagai bahan makanan juga, sama seperti ayam, bebek, kambing. Sapi dan kerbau dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Apa yang dimanfaatkan? Nah, dari sapi dagingnya, sama seperti kerbau. Kemudian dari sapi bisa kita ambil susunya. Susunya dimanfaatkan untuk minuman kesehatan. Kemudian selain itu untuk membajak sawah. Jadi sapi dan kerbau ini bisa membantu petani untuk membajak sawah agar sawahnya gembur sehingga padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian kulitnya untuk membuat beduk. Nah, beduk ini sering digunakan orang di masjid. Nah, beduk yang digunakan adalah berasal dari kulit sapi atau kerbau. Dan kotorannya juga sama seperti ayam, bebek, kambing, sapi dan kerbau. Kotorannya digunakan untuk membuat pupuk kandang. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran IPA. Silakan buka buku temanya halaman 115. Di sini cara merawat tumbuhan dan hewan. Nah, setelah kita mempelajari sumber daya alam hewan dan ternak, kita belajar merawat tumbuhan dan hewan. Ibu jelaskan, kita harus merawat hewan dan tumbuhan karena hewan dan tumbuhan merupakan sumber kehidupan dan sumber makanan bagi kita. Kenapa tumbuhan kita rawat? Kenapa hewan kita rawat? Karena itu ada manfaatnya bagi kehidupan kita, yaitu sebagai sumber makanan. Dari tumbuhan
Kalau kita rawat, kita ambil sebagai sayur. Contohnya menanam katu, menanam kangkung. Nah itu dari tumbuhan ini kita manfaatkan, kita bisa konsumsi. Kemudian dari hewan bisa kita ambil dagingnya, telurnya, misalnya pada bebek dan ayam. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup yang harus kita jaga dan lestarikan agar tidak punah. Artinya agar tidak habis. Jadi agar tetap lestari, kita jaga, bahkan kita pelihara. Berikut cara merawat tumbuhan. Cara merawat tumbuhan yang pertama adalah disiram secara teratur. Jadi disiram setiap 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara merawat tumbuhan yang kedua, diberi pupuk setiap bulan. Tujuannya adalah agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur. Kemudian disimpan di tempat yang terkena cahaya supaya bisa berfotosintesis. Apa itu berfotosintesis? Kita ingat pembelajaran kemarin. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Jadi tanaman kita simpan di tempat yang terkena cahaya. Kemudian cara merawatnya tumbuhan yang keempat, buang daun yang kering. Nah, di tanaman kita, tentunya di pohon biasanya terdapat daun kering yang sudah agak menguning. Nah, itu kita buang, kita cabut, kita buang. Agar tanaman kita tadi tidak terganggu pertumbuhannya. Kemudian cara merawat tumbuhan yang terakhir, yang kelima, membasmi hama tanaman. Ini kita bisa gunakan membasmi hama tanaman itu dengan yang namanya adalah pestisida. Pestisida ini adalah obat hama tanaman. Kemudian setelah cara merawat tumbuhan, kita masuk ke cara merawat hewan. Cara merawat hewan, peliharaan kita misalnya kucing, anjing, mandikan setiap 1 minggu 2 kali. Nah, bertujuan agar bulu-bulu mereka dapat tumbuh dengan sehat, tidak rontok. Nah, cara merawat hewan yang kedua, bersihkan sisa kotorannya. Nah, jadi kotoran-kotoran yang ada di kandang itu dibersihkan secara rutin agar hewan kita tersebut tidak terserang penyakit. Kemudian cara merawat hewan yang ketiga, memberi makan dan minum. Nah, ini jelas. Kita sama seperti manusia, hewan juga memerlukan makan dan minum. Oleh sebab itu kita rutin memberikan hewan peliharaan kita makan dan minum. Kemudian yang keempat, latihlah supaya jinak dan ajaklah bermain. Nah, kita harus melatih hewan peliharaan kita agar jinak, agar dia menyukai kita dan kita ajak bermain. Nah, yang terakhir, cara merawat yang terakhir adalah membuat kandang hewan yang sesuai dan layak. Artinya layak untuk dihuni hewan tersebut. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang pemanfaatan sumber daya alam beserta contoh sumber daya alam hewan ternak. Kemudian pada pembelajaran IPA-nya, Ibu sudah jelaskan cara merawat tumbuhan dan hewan beserta langkah-langkahnya.